Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita terus diberikan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas kita. Pertama-tama kami dari kelompok 8 mata kuliah pendidikan agama Islam offering E30 akan menjelaskan materi dari jurnal diskusi dengan judul konsep dasar pendidikan karakter perspektif Islam. Dimulai dari rekan saya, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia dari jurusan Teknik Elektro Offering A. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar pendidikan karakter perspektif Islam. Kemajuan dan perkembangan pendidikan sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perubahan moral, etika, dan norma anak sangat dipengaruhi oleh pendidikan formal, informal, dan non-formal. Penerapan pendidikan Islam pada anak sebaiknya dilakukan sedini mungkin agar kualitas anak yang berkepribadian mulia sebagai bekal khusus bagi dirinya, umumnya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berpegang pada norma-norma tak bisa dilepaskan dari pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Oleh sebab itu, norma-norma yang mempunyai daya ikat di masyarakat bersumber dari adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai agama yang terkandung dalam ajaran agama. Konsep dasar pendidikan Islam menekankan pada ajaran moral, etika, dan norma-norma dalam pergaulan hidup menjadi sumber solidaritas antar sesama. Dengan berpegang kepada norma-norma orang, menyadarinya dengan berpegang kepada norma-norma, setiap orang menyadari diperlukan untuk menjaga perasaan dan memperhatikan kepentingan orang lain. Tujuan pendidikan nasional selaras dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, pengamalan siswa terhadap ajaran Islam, sehingga menjadi muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia. Meskipun demikian, tampaknya pendidikan Islam melalui berbagai instansi dan media belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Berbagai tindakan negatif, penyimpangan, dan kejahatan masih mewarnai kehidupan berbangsa, bahkan juga dilakukan oleh bangsa-bangsa lain hampir di seluruh dunia. Di tengah kondisi yang kompleks ini, apa yang seharusnya terjadi, harus ada benteng pengamanan diri yang mulai hilang, yaitu akidah syariah. Pendidikan Islam bagi setiap anak tidak dilakukan sesuai sebagaimana mestinya. Dan untuk menghentikan kerusakan yang lebih parah, diperlukan sebuah sistem norma. Norma ialah suatu aturan, tatanan, atau sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia, baik secara individu, kelompok, dan masyarakat dalam interaksi antar manusia sesama manusia, manusia dengan hewan, dengan malaikat, dengan jin, dan juga dengan alam sekitarnya. Pendidikan dalam Islam adalah proses bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, mengawasi berlakunya semua ajaran Islam, sehingga peserta didik menjadi berperilaku dan berkepribadian mulia. Proses tersebut tidak terlepas dari pembinaan mental spiritual yang berlangsung sepanjang hayat peserta didik secara totalitas. Tujuan pokok dari pendidikan Islam adalah merupakan masalah sentral dalam pendidikan, sebab tanpa perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, perbuatan menjadi acak-acakan, tanpa arah, bahkan bisa sesat atau salah langkah. Oleh karena itu, perumusan tujuan dengan tegas dan jelas menjadi inti dari seluruh pemikiran pedagogi dan perenungan filosofi. Tujuan pendidikan agama Islam terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menurut Barnawi Umari yaitu terbiasa dengan perilaku baik, indah, mulia, terpuji, serta menghindari perbuatan yang batil atau buruk, jelek, hina, tercela. Hubungan dengan Allah dan sesama makhluk hidup dapat terpelihara dengan baik dan harmonis. Sedangkan menurut Ali Hasan, tujuan pokok pendidikan Islam adalah agar setiap orang berperilaku akhlak mulia, berkepribadian karakter agung,
berperangai tabiat baik, beradat istiadat atau culture yang bagus sesuai syariat Islam. Dan yang terakhir merupakan tujuan khusus, yaitu membentuk kebiasaan berwujud mulia, memiliki kepribadian dan berkebudayaan baik, memantapkan rasa keagamaan dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip perilaku mulia, dan membenci perilaku yang buruk, membiasakan sikap rela, optimis, pede, emosi, tahan menderita, dan sabar. Membimbing siswa ke arah sikap yang sehat dapat membantu mereka berinteraksi sosial yang baik, mencintai kebaikan untuk orang lain, suka menolong, sayang kepada yang lemah, menghargai orang lain. Membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan bergaul baik di sekolah dan di luar sekolah. Sekian penjelasan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widani Soidi dari Prodi S1 Teknik Elektro Offering B. Saya akan melanjutkan dari Mbak Anissa. Menurut Ahmad Amin, bahwasanya tujuan pendidikan perilaku bukan hanya mengetahui pandangan atau teori, maka setengah dari tujuan itu adalah mempengaruhi dan mendorong kehendak itu supaya mendukung hidup suci dan berhasil dan menghasilkan kebaikan dan kesempatan dan memberi kemanfaatan kepada sesama manusia. Pentingnya peningkatan perilaku baik pada siswa karena salah satu faktor penyebab kegagalan pendidikan Islam selama ini karena peserta didik banyak yang kurang atau masih rendahnya akhlak. Hal ini karena kegagalan dalam menanamkan moral, etika, norma, dan membina perilaku baik tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya tawuran, konflik, dan kekerasan lainnya merupakan cermin ketidakberdayaan sistem pendidikan di negeri ini. Dari semua fakta di atas, sangatlah perlu dipertanyakan bagaimana sejatinya potret akhlak para peserta didik tersebut, dan sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak lepas dari metode guru dalam mendidik peserta didik. Secara keseluruhan pendidikan di Indonesia, kegiatan KBM-nya merupakan kegiatan yang paling kompleks. Ini berarti bahwa berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses yang dialami oleh siswa sebagai peserta didik. Pada setiap lembaga pendidikan, baik yang bersifat formal, informal, atau non-formal, pastilah mempunyai komitmen yang kuat terhadap usaha untuk pembinaan akhlakul karimah peserta didik. Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi, karena pembinaan setiap lembaga pendidikan komitmen untuk membina akhlakul karimah pada siswanya tentu memiliki strategi atau cara tersendiri dalam proses pembinaannya. Kemudian, tugas seorang guru memang berat dan banyak, akan tetapi semua tugas guru itu akan dikatakan berhasil apabila ada perubahan sikap perilaku dan perbuatan para peserta didik ke arah yang lebih baik. Maka tentunya hal yang paling mendasar ditanamkan adalah akhlakul karimah, karena jika pendidikan Islam baik dan berhasil dan akan berdampak kepada sikap kerendahan hati dan perilaku yang baik, berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sama manusia, dan kepada lingkungannya. Jika ini semua kita perhatikan, maka tidak akan terjadi kerusakan alam dan tatanan kehidupan sebagaimana firman Allah telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena darat dan laut disebabkan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akhirat, sebagai dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dengan demikian, tugas guru sekolah dalam mendidik peserta didiknya membina akhlak peserta didik dengan memberikan keteladanan agar peserta didik mampu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka seorang guru harus mampu berupaya menggunakan beberapa strategi upaya dalam pembinaan moral dan etika seorang siswa. Strategi yang harus dilakukan oleh guru dalam pembinaan mental, spiritual, etika, norma peserta didik adalah menggunakan beberapa metode dalam pencapaian materi. Juga harus ditunjang dengan adanya keteladanan dan pembiasaan sikap. Kemudian yang B adalah metode penelitian. Di sini ada yang pertama, yakni A, jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan sumber data, kumpulan dokumen dalam wujud bahan tertulis seperti kitab suci, buku, majalah, jurnal, surat kabar, film, video, dan aneka informasi yang bersumber dari internet. Kemudian
Penelitian keputusan tidak hanya sekedar membaca dan mencatat literatur yang sering dipahami banyak orang selama ini. Namun penelitian keputusan sering disebut dengan studi literasi. Ialah serangkaian kegiatan yang berkenan. Kemudian B, pendekatan penelitian, yakni yang dimaksud dalam metode pendekatan penelitian adalah metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yang dikembangkan oleh Jujun Surya Sumantri, yaitu deskripsi analitis. Kemudian, melihat banyak metode yang dipakai dalam pengajian suatu ilmu, maka penulis hanya akan menggunakan beberapa metode relevan, yakni metode deduksi atau metode cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan atau hal-hal yang bersifat umum. Kemudian ditarik menuju hal yang bersifat khusus. Kemudian komparasi, yakni metode komparasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk membandingkan kata-kata yang ditarik ke dalam konklusi baru. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari rekan saya, Mas Wildan. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Menurut Winarno, metode komparatif adalah suatu penyelidikan yang dapat dilaksanakan dengan meneliti hubungan lebih dari satu fenomena yang sejenis dengan menunjukkan unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan. Metode deskriptif yaitu memaparkan keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh untuk dibahas secara rinci. Sumber data. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penulisan ini, maka penulis mengambil data dari kitab suci Al-Quran, kitab Al-Hadis, buku, majalah, dan lain sebagainya. Di metode analisis data. Metode analisis data merupakan cara teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data-data. Ada beberapa tahapan yang ditempuh. Pertama, menghimpun objek penelitian. Dua, klasifikasi dokumen. 3, mengutip data. 4, melakukan konfirmasi teori. 5, mengelompokkan data berdasarkan sistematika penelitian. Adapun data primer, yaitu kitab Al-Quran dan terjemah Departemen Agama Republik Indonesia, kitab hadis Sahih Bukhari, dan kitab lain yang berkaitan dengan konsep dasar pendidikan. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan buku ilmiah yang menyoroti tentang konsep dasar pendidikan karakter, seperti buku metodologi penelitian pendidikan Islam karangan Imam Bawani, buku ilmu pendidikan karangan Amayulis, buku dinamika pendidikan Islam pasca Orde Baru, dan lain sebagainya. Teknik analisis data. Analisis data merupakan tahapan terpenting dari sebuah penulisan, sebab pada tahap ini dapat dikerjakan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti, yaitu 1, berikas data, 2, menemukan pola atau topik, 3, mengembangkan sumber atau data, 4, menguraikan data atau mengemukakan data seadanya, 5, menggunakan pendekatan berpikir sebagai ketajaman analisis, 6, dan terakhir yaitu menghindari bias data. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian hasil penelitian. Dalam proses pendidikan termasuk pendidikan karakter, diperlukan metode-metode pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai karakter baik kepada siswa, sehingga siswa tidak hanya tahu tentang moral atau karakter atau moral knowing saja, tetapi juga diharapkan mereka mampu melaksanakan moral atau moral action yang menjadi tujuan utama pendidikan karakter. Secara umum, melihat begitu kompleksnya pembangunan karakter individu, Ratna Megawangi mengarai perlunya menetapkan aspek 4M dalam pendidikan karakter, yaitu mengetahui, mencintai, menginginkan, dan mengerjakan. Berkaitan dengan metode pendidikan karakter, metode yang ditawarkan oleh Abdurrahman An-Nahlawi dirasa dapat menjadi pertimbangan para pendidik dalam menginternalisasikan pendidikan karakter kepada para peserta didik. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode muhadasah atau hiwar, ialah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai suatu topik dan dengan sengaja diarahkan kepada satu tujuan yang dikehendaki. Dalam proses pendidikan metode muhadasah,
mempunyai dampak yang sangat mendalam terhadap jiwa pendengar atau pembaca yang mengikuti topik percakapan dengan seksama dan penuh perhatian. Hal ini disebabkan beberapa hal, di antaranya permasalahan disajikan secara dinamis karena kedua pihak langsung terlibat dalam pembicaraannya secara timbal balik, sehingga tidak membosankan. Bahkan dialog seperti itu mendorong kedua belah pihak untuk saling memperhatikan dan terus mengikuti pola pikirnya, sehingga dapat menyingkap sesuatu yang baru. Mungkin juga salah satu pihak berhasil meyakinkan rekannya dengan pandangan yang dikemukakannya itu. Yang kedua adalah metode kisah. Menurut Ar-Razi, kisah merupakan penelusuran terhadap kejadian masa lalu. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, kisah sebagai pendukung pelaksanaan pendidikan memiliki peranan penting, karena dalam kisah-kisah terdapat berbagai keteladanan dan edukasi. Hal ini karena terdapat beberapa alasan yang mendukungnya, antara lain kisah dapat menyentuh hati manusia karena kisah itu menampilkan tokoh di dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga pembaca atau pendengar dapat menghayati dan merasakan isi kisah tersebut seolah-olah dia sendiri yang menjadi tokoh utama dalam kisah tersebut. Selanjutnya adalah metode amsal. Dalam mendidik umat manusia, Allah banyak menggunakan perumpamaan di dalam Al-Quran. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, perumpamaan orang-orang kafir itu adalah sebagai yang menyalakan api, seperti yang menyalakan api. Terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 17. Metode perumpamaan ini juga baik digunakan para guru dalam mengajari peserta didiknya, terutama dalam menanamkan karakter kepada mereka. Cara penggunaan metode amsal ini hampir sama dengan metode kisah, yaitu dengan berceramah atau membaca kisah atau membaca teks. Metode perumpamaan ini mempunyai tujuan pedagogis. Yang keempat adalah metode uswah. Metode uswah adalah metode keteladanan sebagai suatu metode digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberi contoh keteladanan yang baik kepada siswa. Mereka dapat berkembang baik fisik maupun mental dan memikirkan akhlak yang baik dan benar. Keteladanan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pendidikan ibadah, akhlak, kesenian, dan lain-lain. Selanjutnya adalah metode pembiasaan. Pembiasaan adalah suatu yang disengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan atau habituation ini berintikan pengalaman, karena yang dibiasakan itu adalah sesuatu yang diamalkan, dan inti kebiasaan adalah pengulangan. Pembiasaan menempatkan manusia sebagai sesuatu yang istimewa, yang dapat menghemat kekuatan karena akan menjadi kebiasaan yang melekat dan spontan, agar kegiatan ini dapat dilakukan dalam setiap pekerjaan. Oleh karenanya, menurut pakar, metode ini sangat efektif dalam rangka pembinaan karakter dan kepribadian anak. Selanjutnya adalah metode ibrah dan mau'izoh. Menurut An-Nahlawi, kedua kata tersebut memiliki perbedaan dari segi maknanya. Ibrah berarti suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang disaksikan, dihadapi dengan menggunakan nalar yang menyebabkan hati mengakuinya. Adapun kata mau'izah ialah nasihat yang lembut yang diterima oleh hati dengan cara menjelaskan pahala atau ancamannya. Rashid Ridla menyimpulkan bahwa kata mau'izah itu berarti bermacam-macam. Sekian dari saya, terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Andi. Perkenalkan, saya Dimas Maulana. Saya berasal dari Prodi S1A, akan menjelaskan tentang lanjutan yang telah disampaikan oleh Mas Andi. Jadi yang selanjutnya adalah metode targhib wa tarhib. Targhib ialah janji kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai dengan bujukan. Dengan targhib, ancaman karena dosa yang telah dilakukan. Targhib dan targhib bertujuan agar orang mematuhi aturan Allah, akan tetapi keduanya mempunyai titik tekan yang berbeda. Targhib agar melakukan kebaikan yang diperintah Allah, sedangkan tarhib agar menjauhi perbuatan jelek yang dilarang oleh Allah. Targhib wa tarhib dalam pendidikan Islam berbeda dengan metode ganjaran dan hukuman dalam pendidikan Barat. Menurut Ahmad Tafsir, perbedaan utamanya ialah targhib dan tarhib berdasarkan atas ajaran Allah, sedangkan ganjaran dan hukuman berdasarkan ganjaran dan hukuman duniawi. Batasan karakter berada dalam dua wilayah. Ia diyakini ada sebagai sifat fitri manusia, sementara pada sisi yang lain ia diyakini harus dibentuk melalui model pendidikan tertentu.
Dalam hadis Rasulullah ditegaskan bahwa tugas kenabian Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ini berarti telah ada benih akhlak pada masing-masing manusia. Tinggal bagaimana lingkungan pendidikan dapat mengoptimalkan benih-benih tersebut. Pertama, keyakinan pada diri manusia telah terdapat benih-benih karakter dan alat pertimbangan untuk menentukan tindakan kebaikan. Yang kedua, pendidikan berlangsung sebagai upaya pengenalan kembali sekaligus menginformasi apa yang telah dikenal dalam aktualisasi tertentu. Pada tahap implementasi, dikembangkan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri peserta didik. Proses ini dilakukan melalui proses pembudayaan dan pembudayaan. Bagaimana dikariskan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam intervensi dikembangkan suasana interaksi belajar dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter dengan menerapkan kegiatan terstruktur agar implementasi pembelajaran nilai-nilai karakter dapat berhasil dengan baik. Selain penerapan metode-metode di atas tadi, juga dibutuhkan peranan orang tua yang benar-benar menjadi pasangan yang berkomitmen tinggi dalam proses belajar anak-anak mereka. Jadi kesimpulannya adalah konsep dasar pendidikan karakter dalam Islam merupakan proses pembiasaan, pemberdayaan tuntunan Islam berpedoman pada keteladanan kepribadian Rasulullah bagi peserta didik agar menjadi manusia yang berkarakter dalam lingkungan satuan pendidikan atau sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Kemudian konsep dasar pendidikan karakter dalam Islam merupakan misi utama Nabi Muhammad SAW sedari awal tugasnya, memiliki suatu pernyataan bahwa dirinya diutus untuk menyempurnakan karakter. Lalu sebuah konsep menjadi tidak berguna jika tanpa upaya untuk merealisasikannya dalam dunia praktis pendidikan. Dalam implementasinya, seorang pendidik harus menjadi qudwah hasanah atau teladan yang baik dengan mengedepankan cinta dan kasih sayang dalam proses mengajar. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dikembalikan pada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya semua. Setelah ini ada sesi tanya jawab berdasarkan masalah-masalah sudah diangkat tadi. Monggo yang mempunyai usulan suatu rumusan masalah boleh boleh diungkapkan. Oh iya, di sini aku ingin bertanya, kan Ya, monggo. metode metode uswah itu adalah metode keteladanan sebagai pendidikan karakter. Ada itu metode uswah atau keteladanan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Tetapi pertanyaan saya di sini tuh, kenapa kebanyakan peserta didik itu lebih mudah mengikuti keteladanan yang buruk atau yang tidak baik daripada keteladanan yang baik? Apa dasarnya ya yang menyebabkan mereka lebih mudah mengikuti keteladanan yang buruk tersebut? Sekian, terima kasih. Ini jawabnya gini aja, satu pertanyaan dua orang gitu loh wes ya. Kita boleh jawab, aku ambil siapa wes? Biasa aku ya, aku. Sampai Dimas ya. Dimas, aku siapa Dimas? Iya. Amin. Aku saya. Oke, saya Ahmad Istiara Fareza Hidayat izinkan menjawab permasalahan tadi ya. Kalau menurut saya sih hal itu sih ya murni dari diri tiap manusia sendiri sih. Antara kalau mereka tertarik mau melakukan hal buruk ya pastinya mereka langsung kayak ya udah langsung lakuin aja gitu. Kalau mereka tertariknya berbuat hal yang baik ya ya langsung ngelakuin hal itu. Cuman terkadang itu kayak masih ada rasa-rasa kayak gimana, kayak oh ini salah gitu, biasanya kayak gitu. Tapi kan enggak mesti semua orang seperti itu juga sih. Itu jawaban saya. Oke, monggo Mas Dimas. Baik, kalau saya menjawabnya mungkin ada, menurut pendapat saya ya, itu mungkin ada beberapa pendapat. Jadi pengaruh pendidikan buruk itu mungkin karena faktor eksternalnya. Dia itu mungkin karena kurangnya kesadaran akan pendidikan Islam yang berkarakter itu.
Nah, kemudian mereka itu mungkin karena pergaulannya itu yang salah mungkin. Jadi untuk mencapai pendidikan yang berkarakter, yang baik gitu, itu mungkin agak susah karena dari pergaulannya aja itu salah. Terus kemudian ia tidak tertarik mungkin dengan pembelajaran agama. Jadi mereka itu ya istilahnya carpe diewe itu bahasa Indonesia apa? Terserah mereka gitu loh. Jadi mau ngelakuin apa saja itu sesuka mereka tanpa mengetahui batasan-batasan yang telah diterapkan oleh syariat agama, itu menurut saya. Terima kasih atas jawabannya. Untuk masalah berikutnya bisa langsung diungkapkan saja, nanti tinggal menjawab aja dua permasalahan, dua anak gitu yang jawab. Saya mau mengajukan rumusan masalah. Oke, monggo. Dari materi yang telah saya baca, di situ menjelaskan bahwa keberhasilan seorang murid ditentukan juga oleh gurunya. Kenapa keberhasilan seorang murid itu, pertanyaan saya, kenapa keberhasilan seorang murid ditentukan dari kapasitas dari seorang guru tersebut? Padahal murid itu kan juga hidup di rumah bersama orang tua. Tetapi kenapa guru yang dijadikan poin utamanya sebagai salah satu pion penting dalam keberhasilan seorang murid atau siswa? Sekian. Oke, Pak. Permasalahan ketiga. Siapa ini? Oke, Pak, mau dah. Wis kayak permasalahan. Aku, wes. Wis, langsung aja. Nanti tinggal dua orang jawab, punyamu sama, Mas. Langsung jawab. Oh gitu. Dari pemaparan tadi, bentar ya. Lupa. Dari pemaparan tadi, jadi bagaimana hasil penelitian yang sesuai dengan pendidikan Islam untuk zaman sekarang, itu pertanyaan saya. Maksudnya gimana? Aku kurang paham. Bagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh umat Islam yang sesuai dengan zaman yang sekarang ini loh, paham nggak? Konsep pendidikannya atau penelitian, semua penelitian gitu? Semua penelitian. Mereka itu menggunakan cara bagaimana yang sesuai dengan pendidikan Islam. Oh, soal pendidikan Islam. Ya. Oke, ya udah, berarti untuk permasalahan kedua itu alasan mengapa guru menjadi teladan, yang paling teladan untuk murid. Kedua berarti penelitian yang seperti apa yang sesuai dengan ajaran pendidikan Islam gitu ya. Oke, silakan yang tadi udah menjawab, nggak usah jawab. Silakan yang belum menjawab, monggo bisa menyatakan pendapatnya. Izin menjawab dari pertanyaan Mas Dimas. Bagaimana caranya pendidikan Islam di zaman modern ini? Menurut saya semua awalnya mengacu pada Al-Quran dan Hadis. Tapi kita harus juga mengimplementasikan terhadap, maksudnya kita harus tahu juga kondisi lingkungan tersebut gimana. Tidak ujuk-ujuk kita langsung, misal sistemnya itu di sebuah tempat beda dengan yang diajarkan dengan Al-Quran dan Hadis. Tapi kita tidak bisa langsung mengubahnya secara langsung 100%. Tapi kita harus memulainya seperti 1%, 2%, 3%, 4%, hingga 100%. Contohnya bukan hanya dalam pendidikan, contohnya dalam masuknya agama Islam ke Indonesia, itu kan pasti ada akulturasi kebudayaan. Contohnya bentuk masjid yang seperti candi dan sebagainya. Saya kira untuk bidang pendidikan sama ya. Maksudnya ada kolaborasi antara zaman modern dengan Al-Quran dan Hadis. Sekian, itu menurut jawaban saya. Oke, terima kasih. Berarti disesuaikan dengan apa yang ada saat ini gitu ya, Mas ya? Ya. Oke, buat pertanyaan dari Mas Wildan tadi, tak ulangi alasan kenapa guru menjadi teladan bagi muridnya, bagi anaknya. Yang mau mengungkapkan pendapatnya silakan. Ya, saya ingin mencoba tentang pertanyaan Mas Wildan tadi itu.
Ya, Kan tadi katanya kenapa yang guru yang apa pertanyaannya itu? mengapa guru Selalu menjadi dijadikan teladan? Sorry diulang, itu tadi dua suaranya nggak fokus. Apa itu? Kenapa guru harus jadikan seorang teladan, harus jadikan teladan dari keberhasilan seorang siswa? Nah, kan menurutku ya, karena memang pada dasarnya siswa itu di rumah bersama orang tuanya. Tetapi di rumah itu yang diajarkan itu hanya moral atau gimana sikap yang baik. Tapi kalau di sekolah itu selain diajarkan moral, juga diajarkan pendidikan nantinya menopang untuk pendidikan dan kesuksesannya itu nanti di masa depan, yang menjadi modal untuk dia meraih kesuksesannya gitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dan pendapatnya semuanya. Oke, kita udah sampai di akhir meeting ini. Selebihnya kami memohon maaf. Sekian dari kelompok 8 mata kuliah Pendidikan Agama Islam Offering E30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.